Halo Sobat Tanyo. Tahun baru 2020 dibuka dengan isu yang menggemparkan jagat maya. Isu ini mengangkat Perang Dunia III yang memungkinkan akan pecah sebentar lagi. Meskipun hanya dipicu oleh dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Iran, namun perang diperkirakan akan berlangsung secara habis-habisan. Bahkan negara-negara yang terlibat dalam Perang Dunia I dan II mungkin akan bergabung dan membalas kekalahan mereka di masa lalu. Berikut 7 fakta mencengangkan seputar Perang Dunia III yang memungkinkan akan pecah sebentar lagi. Namun sebelum kita lanjut, gak ada salahnya bagi kamu untuk menekan tombol like dan subscribe dan lonceng notifikasi agar konten kreatornya rajin untuk upload dan berikan informasi-informasi menarik bagi kita semua. Sudah diramalkan, Perang Dunia III adalah konflik hipotesis yang merupakan kelanjutan dari Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Konflik ini akan berskala global dengan spekulasi yang umum bahwa akan mungkin terjadi perang nuklir yang ditandai dengan munculnya senjata biologi dan senjata kimia. Perang ini dapat dipicu oleh siapa saja, bahkan oleh orang yang tidak terlibat sama sekali dengan Perang Dunia I maupun Perang Dunia II sekalipun. Hanya saja mereka yang terlibat dalam perang sebelumnya, seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan Jepang, mungkin akan menunggangi perang tersebut. Michael Phillips, seorang pria yang mengunggah ke sebuah video di YouTube, mengaku sebagai time traveler dan penjelajah waktu yang datang dari tahun 2075 dan lahir pada tahun 2043. Dia meramalkan bahwa Perang Dunia III akan pecah dan terjadi pada tahun 2020. Bukan isu kaleng-kaleng. Banyak orang yang masih skeptis dengan meledaknya Perang Dunia Ketiga karena absennya Rusia dan China sebagai aktor utama dalam perang-perang terdahulu. Akan tetapi, melihat tingkah dan perilaku Donald Trump yang kerap memunculkan reaksi negatif, isu Perang Dunia Ketiga bukan lagi isu kaleng-kaleng. Sebelumnya, Donald Trump berhasil menyeret mundur Amerika Serikat dari Paris Agreement, memprovokasi China dan Turki. Ditambah lagi berbagai pelanggaran dan isu rasisme yang diembuskan Presiden Amerika Serikat yang satu ini mungkin akan menjadi alasan kuat bagi aktor-aktor utama pada perang terdahulu untuk bergabung, membalas kekalahan mereka pada perang-perang sebelumnya melalui Perang Dunia Ketiga ini. Pembunuhan terhadap Qasem Soleimani. Pembunuhan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Qasem Soleimani dinilai sebagai deklarasi perang oleh sebagian orang. Qasem Soleimani sendiri merupakan kepala pasukan Quds. Pasukan ini bertugas melakukan operasi militer di luar Iran, khususnya di wilayah Timur Tengah. Peran Soleimani sangat vital dalam melawan serangan eksternal yang datang ke Iran dan Timur Tengah, misalnya kelompok radikal di Suriah dan Irak. Mereka juga punya misi khusus melawan Al-Qaeda dan ISIS. Singkat kata, Qasem Soleimani adalah seorang yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting. Kematiannya sampai membuat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali, berjanji akan membalas dendam. Amerika Serikat unggul. Jika perang antara Amerika Serikat dengan Iran benar-benar terjadi, maka secara sumber daya Amerika Serikatlah yang mungkin akan keluar sebagai pemenangnya. Amerika Serikat menempati peringkat pertama negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia versi Global Five Power. Sementara Iran berada di posisi ke-14. Akan tetapi hal tersebut bisa berubah kapan saja. Melihat perang tidak bisa dilihat secara sederhana itu. Meskipun perang yang terjadi secara kasat mata hanya melibatkan Amerika Serikat dan Iran, Rusia, China, bahkan mungkin Jepang mulai mempertimbangkan untuk mendukung Iran seperti memasok persenjataan secara diam-diam untuk membalas kekalahan mereka pada Perang Dunia I dan II. Penggunaan senjata pemusnah massal. Sedari dulu, Amerika Serikat telah memproklamirkan diri sebagai negara yang mengembangkan tenaga nuklir, baik untuk kepentingan ekonomi maupun militer. Hal ini diperlukan untuk memperkokoh kekuatannya di kancah dunia. Akan tetapi, Iran bersikeras tidak menginginkan senjata tersebut. Akan tetapi, melihat perang akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan habis-habisan antara kedua negara, peluncuran senjata biologis ataupun senjata pemusnah lainnya mungkin akan terjadi. Entah itu dilakukan oleh Amerika Serikat, Iran, maupun negara lain yang terlibat dan mengalami ketegangan yang sama di kawasan Timur Tengah seperti Irak, Suriah, Yaman, Turki, Palestina, Israel, dan Mesir. Keterlibatan Indonesia.
Menteri Pertahanan kita, Prabowo Subianto, baru saja menunjukkan persahabatannya dengan China. Sehingga tidak mungkin Amerika Serikat akan bersekutu dengan teman dari lawannya. Sementara itu, membela Iran adalah hal yang lebih mustahil bagi Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penganut Islam Syiah, fakta ini sudah bikin banyak orang Indonesia kepanasan. Keterlibatan Indonesia dalam perang tersebut justru akan membawa Indonesia pada kemunduran. Maka sebagaimana perang-perang dunia sebelumnya, Indonesia mungkin tidak akan menunjukkan sikap ataupun membela salah satu pihak. Meskipun demikian, Indonesia tetap akan mengirimkan bantuan dalam upaya menjalin perdamaian dan atas nama kemanusiaan seperti Palang Merah, serta terlibat dalam aksi konsolidasi. Munculnya game simulasi Perang Dunia Ketiga. Saat tagar Perang Dunia Ketiga viral karena kekhawatiran netizen akan kemungkinan konflik berkepanjangan, Conflict of Nations justru menggunakan isu tersebut untuk mempromosikan game mereka. Dalam akun Twitter resminya, pengembang game tersebut mengunggah sebuah cuitan yang mengajak netizen untuk melakukan simulasi atas Perang Dunia Ketiga yang diperkirakan tidak akan lama lagi. Sontak para netizen dari berbagai belahan dunia membalas cuitan tersebut reaksi yang negatif. Bahwa pengembang game tersebut seolah tidak peduli dan bersepati terhadap isu sensitif yang sedang dialami oleh dunia. Itulah 7 fakta yang menarik tentang Perang Dunia Ketiga yang mungkin akan pecah sebentar lagi. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Tanyo ID. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.